Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Ini penting agar kita dapat mengambil langkah cepat untuk melakukan pemulihan. Kecepatan pemulihan itulah yang disebut dengan ketangguhan pasca bencana. Kurang lebih 31 TKA. Jadi yang akan hadir itu sekitar 90 peserta, 90 TKA. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Bau-Bau latih masyarakat cara menghitung nilai kerugian pasca terjadi bencana atau Jitu Pasna. Ribuan anak usia dini Kota Bau-Bau bakal meriahkan Karnaval Budaya serangkaian Hardiknas ke-64 pada Sabtu mendatang. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 5 Mei 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. BPBD Bau-Bau latih masyarakat cara menghitung nilai kerugian pasca terjadi bencana atau Jitu Pasna. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Ini penting agar kita dapat mengambil langkah cepat untuk melakukan pemulihan. Kecepatan pemulihan itulah yang disebut dengan ketangguhan pasca bencana. Kota Bau-Bau merupakan daerah yang tidak luput dari kerawanan terjadinya bencana. Berdasarkan karakteristik daerah, bencana alam yang biasa terjadi adalah bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan lahan, dan gempa bumi. Di samping itu juga terjadi bencana akibat ulah manusia seperti kerusakan sosial yang juga memberikan andil besar terhadap timbulnya kerugian harta benda dan jiwa. Sayangnya, sejauh ini Pemkot Bau-Bau maupun masyarakat yang tinggal di zona bencana belum memiliki pengetahuan yang baik terkait cara menghitung kerugian pasca bencana. Hal ini pun berdampak pada terhambatnya bahkan gagalnya pengusulan perbaikan pasca bencana. Terkait hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau menggelar pelatihan Jitu Pasna atau pengkajian kebutuhan pasca bencana yang digelar pada Kamis 4 Mei 2023. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah berharap ke depan para peserta pelatihan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi secara tepat besaran dampak kerugian baik material maupun non-material. Ini penting agar kita dapat mengambil langkah cepat untuk melakukan pemulihan. Kecepatan pemulihan itulah yang disebut dengan ketangguhan pasca bencana. Pelaksanaan penanganan pada saat setelah terjadinya bencana adalah upaya kita untuk mewujudkan perbaikan atau merehabilitasi, merekonstruksi segala kerusakan serta mengetahui berapa besar tingkat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Dengan demikian, kita harapkan melalui kegiatan ini kita memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengetahui kapasitas lokal pemerintah daerah sehingga akan terwujud kesiapsiagaan dan ketangguhan bagi kita semua dalam upaya menghadapi bencana dan dampak yang timbul akibat dari tekanan semaksimal mungkin. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau, Laude Muslimin Hibali menyebut peserta yang diikutkan adalah unsur BPBD dan masyarakat yang tinggal di wilayah sering terdampak bencana, khususnya di Kecamatan Bungi, Batu Puaro, dan Murhum. Agar supaya dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah dan masyarakat memiliki sumber daya yang andal dan dapat memahami esensi serta ketangguhan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Masyarakat dapat memikirkan mitigasi daripada bencana itu nantinya. Muslimin menyebut pelatihan yang berlangsung selama 2 hari itu akan dibimbing langsung oleh narasumber dari BPBD Sultra dan BPBD Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Pendengar, ribuan anak usia dini di Kota Bau-Bau bakal meriahkan Karnaval Budaya serangkaian Hardiknas ke-64 pada Sabtu mendatang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
Masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional ke-64, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau akan menggelar Karnaval Budaya Pendidikan Anak Usia Dini Sabtu 6 Mei mendatang. Sebanyak 90 sekolah taman kanak-kanak Kota Bau-Bau akan terlibat langsung dalam kegiatan tahunan tersebut. Setiap anak usia dini bakal menggunakan pakaian adat khas daerah di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, termasuk seragam berbagai profesi di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, Tamsir Taming, menyebutkan masing-masing sekolah mengikut sertakan peserta didiknya maksimal 20 hingga 30 anak minimal usia 4 tahun. Tamsir memastikan karnaval anak PAUD akan berlangsung sangat meriah sebab diprediksi akan diikuti di atas 2.000-an anak generasi emas Kota Bau-Bau. Kan masing-masing sekolah TK itu dia persiapkan sebanyak kurang lebih 31 TKA. Jadi yang akan hadir itu sekitar 90 peserta, 90 TK. Ya, tanggal 6 Mei itu. Adakah sudah mungkin ditentukan mereka apakah pakaian adat, pakaian apa kan. Setelah itu nanti tanggal berapa ya? Tanggal 9, 10 ada lagi seni dan olahraga. Nanti lagu-lagu anak-anak. Ada nanti lagu anak-anak dengan olahraganya itu menyusun menara gelas. Selanjutnya, kata Tamsir, arak-arakan karnaval akan berlangsung sore hari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan berjalan kaki. Rute karnaval para anak PAUD tersebut start Lembah Hijau dan finish di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Usai karnaval tersebut, kata Tamsir, akan dilanjutkan dengan lomba seni lagu anak-anak dan olahraga yang juga akan diikuti peserta taman kanak-kanak selama 2 hari pada 9 dan 10 Mei. Pawai karnaval bagi anak PAUD merupakan upaya pemerintah daerah mengenalkan kekayaan dan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia kepada anak usia dini. Diharapkan dengan mengikuti pawai akan menjadi kenangan tersendiri bagi para anak-anak usia dini saat tumbuh besar nanti. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Modiansyah mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dari tangguh bencana menuju tangguh pasca bencana. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya. Banyak daerah yang membangun kekuatan untuk menjadi tangguh daerah bencana. Tapi kadang-kadang lupa kalau yang terpenting ketangguhan bencana itu adalah pasca bencana. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Modiansyah mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dari tangguh bencana atau fase preventif menuju paradigma tangguh pasca bencana. Sebab menurutnya ketangguhan yang sesungguhnya adalah mampu bangkit setelah terjadinya bencana. Dalam kegiatan pelatihan Jitu Pasna yang dilaksanakan BPBD Bau-Bau Kamis, Laude Ahmad Modiansyah mengatakan realitas kejadian bencana yang timbul selalu saja memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun harta benda. Hal ini mengidentifikasikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya atau bencana relatif masih rendah. Selain itu, pola kebiasaan dalam penanganan bencana yang masih bersifat responsif telah terbukti tidak dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menghadapi bencana. Banyak daerah yang membangun kekuatan untuk menjadi tangguh daerah bencana. Tapi kadang-kadang lupa kalau yang terpenting ketangguhan bencana itu adalah pasca bencana. Karena salah mengintervensi kegiatan, salah melakukan upaya untuk pemulihan. Upaya perbaikan pasca bencana atau yang lebih dikenal dengan istilah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia, kata Modiansyah, diawali sejak terjadinya bencana alam tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 serta bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006. Hal itu mendorong bangsa Indonesia untuk menerima kenyataan bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dengan penanganan yang dilakukan hanya pada tahap emergensi responsif atau tanggap darurat dan rehabilitasi saja ternyata tidak menunjukkan hasil yang optimal dan bahkan telah menimbulkan permasalahan lain di sana sini. Oleh sebab itu, konsentrasi penanganan bencana yang selama ini dilakukan dengan hanya menitik beratkan pada masa tanggap darurat harus segera kita ubah dan menitik beratkan pada perbaikan akibat kerusakan yang ditimbulkan karena bencana.
Moniansyah berpesan agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Walaupun secara nasional Bau-Bau bukan merupakan daerah rawan bencana, namun melihat rangkaian bencana yang terjadi di Indonesia maupun belahan dunia lainnya, belakangan ini banyak dipengaruhi rusaknya lingkungan maupun pemanasan global, sehingga sulit untuk diprediksi dan diperkirakan kapan dan di mana bencana akan terjadi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Penumpang berangkat di Bandara Beto Ambari Bau-Bau selama arus mudik lebih sedikit dibandingkan penumpang turun. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Penumpang yang datang untuk tahun ini kita mengalami penurunan. Unit penyelenggara Bandara Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau mencatat selama periode mudik sejak H-7 hingga H+7 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, penumpang turun mencapai 3.164 orang. Jumlah penumpang turun lebih banyak dibandingkan penumpang berangkat dari Bandara Beto Ambari menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar, sejumlah 3.037 orang. Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Penyelamatan Darurat UPBU Bandara Bau-Bau, Larano, menyebutkan jumlah penerbangan berangkat Bau-Bau Makassar ditambah rute Bau-Bau Kendari setiap Senin dan Jumat sejak 14 April hingga 2 Mei tercatat 55 kali, begitupun sebaliknya dari Makassar Bau-Bau dan Kendari Bau-Bau. Untuk penumpang yang datang untuk tahun ini kita mengalami penurunan itu kurang lebih sebesar 13%. Dan untuk yang berangkat itu kita juga mengalami penurunan kurang lebih 26%. Jadi yang rata-rata penumpang yang datang dan berangkat ini, kalau disata-ratakan ini tahun ini kita mengalami penurunan sekitar 19% dari tahun lalu. Selama arus mudik dan balik lebaran, maskapai di Bandara Beto Ambari mengoperasikan 4 kali penerbangan untuk memaksimalkan pengangkutan penumpang yang akan ke kampung halaman. Lanjut Larano, selama arus mudik penerbangan di Bandara Bau-Bau terpantau lancar, aman dan kondusif sesuai dengan harapan pemerintah mudik aman, nyaman dan berkesan. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Bau-Bau latih masyarakat cara menghitung nilai kerugian pasca terjadi bencana atau Jitu Pasna. Ribuan anak usia dini di Kota Bau-Bau bakal meriahkan Karnaval Budaya serangkaian Hardiknas ke-64 pada Sabtu mendatang. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk memperbarui informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.